Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, dalam kegiatan safari jurusan ini ya, untuk mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab, khususnya untuk mahasiswa maba, akan saya sampaikan terkait salayang pandang terkait dengan jurusan pendidikan bahasa Arab. Pertama, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini ada 12 jurusan ya, ada 12 jurusan. Di antaranya jurusan PBA. Jurusan PBA ini adalah jurusan kedua ya, jurusan kedua saat dibukanya Fakultas Tarbiyah gitu ya. Pertama itu jurusan PAI dulu, nah baru jurusan PBA. Nah, jurusan PBA ini itu sudah mulai beroperasional ya, mulai dibuka itu pada bulan Agustus tahun 1975. Nah, boleh jadi lebih tua daripada kalian ya. Nah, lebih tua daripada kalian ini. Mungkin lebih tua dari saya ini jurusan ini ya. Lebih tua daripada saya untuk jurusan PPA ini. Nah, awalnya jurusan pendidikan bahasa Arab itu awalnya jurusan bahasa Arab. Ya, di awal-awal itu pada tahun 75 itu nama jurusannya jurusan bahasa Arab. Kemudian pada tahun 80-an itu berubah menjadi jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, itu namanya. Ada nuansa pendidikannya. Nah, kemudian jurusan pendidikan bahasa Arab ini terakreditasi B ya, terakreditasi B namanya. Artinya aman ya, aman itu resmi namanya. Nah, terkait dengan SK-nya itu bisa Anda lihat nantinya di di PowerPoint yang saya bagikan kepada kalian itu ada secara historis jurusan pendidikan bahasa Arab itu. Nah, kemudian jurusan pendidikan bahasa Arab ini memiliki PC ya. Memiliki PC. Arti PC ini adalah arah kerja ya, arah kerja. Jurusan itu kemana gitu, itu PC namanya. Artinya semua orientasi jurusan itu mau mengarah kemana, nah itu PC namanya. Oleh sebab PC itu sangat penting gitu ya, karena akan menentukan langkah ya, langkah mau dibawa kemana jurusan itu, mau dibawa kemana para alumni itu. Nah, itulah PC nantinya, dan dia agak filosofi gitu ya, agak umum. Nah ini perlu kalian ingat ya, perlu kalian ketahui apa PC daripada jurusan pendidikan bahasa Arab itu. Nah, visi daripada jurusan pendidikan bahasa Arab itu adalah menjadi program studi yang unggul ya. Baik dalam bidang pendidikan, penelitian, serta berakhlak mulia di tingkat nasional ya, pada tahun 2024. Nah, arti unggul di sini ya, unggul di sini adalah kemampuan bersaing ya, kemampuan bersaing ya, di level nasional ya, baik dari segi pendidikan, dari segi penelitian, pengabdian, Nah, di samping memiliki
kecerdasan intelektual juga harus memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini visi daripada jurusan pendidikan bahasa Arab. Saya ulangi, jurusan pendidikan bahasa Arab tadi menjadi program studi yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan pembelajaran bahasa Arab serta berakhlak mulia di tingkat nasional pada tahun 2024. Nah, kemudian dalam mewujudkan visi itu ada misi ya, ada misi. Nah, misi ini adalah langkah bagaimana wujud konkret ya, apa yang dilakukan oleh program studi untuk mewujudkan visi itu, maka dituangkan dalam bentuk misi ya. Ada, itu terbagi dua, ada yang sifatnya tiga yang pokok, dua pelengkap ya. Nah, pertama bagaimana untuk menunjang visi tadi. Pertama, misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, melakukan penelitian. Yang ketiga, melakukan pengabdian. Nah, pengabdian, penelitian ini keterlibatan antara dosen, mahasiswa, dan jurusan. Kalian terlibat di sana. Ini pokok di situ ya. Nah, memberikan pembelajaran yang berkualitas, memberikan penelitian, kalian melakukan riset. Dengan riset itu Anda bisa melihat fakta, menyelesaikan masalah, kemudian melakukan pengabdian, mentransformasi ilmu yang Anda miliki kepada masyarakat sekitar kalian. Nah, kemudian itu visinya. Jadi menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, melakukan kolaborasi penelitian, dosen, jurusan, dan mahasiswa, melakukan pengabdian masyarakat, jurusan, mahasiswa, dan dosen. Nah, kemudian dua pelengkap, yaitu melakukan tata kelola yang bagus, yang profesional. Nah, bagaimana kita membuat tata kelola program studi yang profesional, akuntabel, dan transparan. Hanya Anda bisa mengakses jurusan dimanapun kalian berada, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, visi yang pelengkap berikutnya adalah menjalin kerjasama kepada semua instansi yang terkait, yang sifatnya menguntungkan kedua belah pihak ya. Menguntungkan bagi jurusan, menguntungkan kepada instansi. Dengan 5 visi ini, insya Allah ya, dengan 5 misi ini ya, insya Allah visi itu bisa kita wujudkan. Amin ya, amin. Nah, dari seterusnya, tujuan lah ya, dengan visi misi. Nah, diharapkan nantinya tujuan program studi pendidikan bahasa Arab ini mampu melahirkan ya lulusan-lulusan sarjana strata 1 yang berkualitas ya, yang unggul dalam bidang pendidikan, sebagai pendidik ya, sebagai pendidik pada mata pelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian akan menghasilkan sebuah riset ya, bidang pendidikan bahasa Arab yang berdaya saing nasional. Yang ketiga, menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat bidang kebahasa Araban berbasis riset. Artinya Anda bisa menyelesaikan permasalahan pembelajaran bahasa Arab melalui riset. Kemudian dari riset itu baru ditransformasikan ke masyarakat atau sekolah dan sebagainya. Nah, seterusnya
profil ya. Profil dari pendidikan, dari program studi pendidikan bahasa Arab ini adalah mencetak ya tenaga pendidik yang profesional, hanya menjadi pendidik ya, bukan hanya guru ya, pendidik. Karena sekarang ini kita kalau guru itu kalau fungsinya hanya sekadar pengajar, itu sudah kalah depan Google ya. Kalau guru hanya fungsinya sebagai tenaga pengajar, mentransformasi ilmu pengetahuan, kalah dengan Syekh Google. Tapi fungsi kalau pendidik ini tidak hanya sekadar mentransformasi ilmu pengetahuan, tapi sebagai teladan. Nah, jadinya profil daripada pendidik mencetak pendidik ya pada mata pelajaran bahasa Arab di semua jenjang, mulai dari tingkat MA sampai tingkat SLTA. Dan di situ mulai dari baik menguasai kontennya ataupun profesional dalam penyampaian materi. Nah, ini terkait selayang pandang atau jurusan pendidikan bahasa Arab. Demikian yang dapat disampaikan. Lebih lengkapnya silakan disimak di PowerPoint yang saya bagikan pada kegiatan safari jurusan nanti. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan juga terkait kurikulum ya. Kurikulum namanya. Ini yang akan kalian ikuti nantinya sampai kalian selesai studi di jurusan pendidikan bahasa Arab ya. Karena ini sangat penting saya sampaikan pada kesempatan ini, karena kurikulum ini adalah bagian yang cukup sangat sentral ya untuk melahirkan alumni yang berkualitas gitu ya. Secara garis besar ya, kurikulum untuk mahasiswa angkatan 2020-2021 ini itu total SKS-nya ya. SKS itu adalah sistem kredit ya per semester. Itu SKS ya, sistem kredit per semester ya. Nah, total SKS yang harus kalian tempuh ya, itu sebanyak 148 SKS. Nah, ini apabila Anda setelah menyelesaikan 148 SKS, maka kalian berhak menyandang gelar sebagai sarjana pendidikan bahasa Arab. Kalau kurang tidak bisa gitu ya. Nah, secara rinciannya begini, itu jumlah mata kuliah wajib itu sekitar 64 mata kuliah atau sekitar 138 SKS. Nah, kemudian jumlah mata kuliah pilihan ya. Jumlah mata kuliah pilihan itu ada 10 mata kuliah atau 20 SKS. Tetapi dari 20 SKS itu hanya mata kuliah pilihan itu hanya diambil 5 mata kuliah atau 10 SKS. Ya, totalnya itu 148. Tapi secara keseluruhan jumlah SKS itu adalah 158. 158, tetapi Anda hanya wajib ya mengambil atau memprogramkan mata kuliah itu sebanyak 148 SKS. Nah, ini untuk kurikulum untuk jurusan pendidikan bahasa Arab. Dalam kurikulum pendidikan bahasa Arab ini dibagi pada
3 komponen ya. Komponen pertama itu terkait dengan mata kuliah institut atau universitas. Artinya semua universitas itu ada. Yang kedua itu mata kuliah kefakultasan namanya. Yang ketiga adalah mata kuliah keprodian atau mata kuliah keahlian. Nah, mata kuliah keahlian ini terbagi 2. Mata kuliah keahlian terbagi 2. Ada mata kuliah kebahasa Araban, artinya kontennya. Yang kedua itu berkaitan dengan pengajarannya, ya, bagaimana menyampaikan materi. Ya, untuk mata kuliah keprodian tadi terbagi kepada 2. Ada yang mata kuliah berisi tentang kebahasaan, hanya berbicara tentang kontennya, seperti nahwu, shorab, balaghah dan seterusnya. Ada juga mata kuliah keprodian itu yang sifatnya kepada pengajaran bahasa, ya, bagaimana cara mengajarkan bahasa itu. Misalnya turuq tadris, kemudian wasail, media pembelajaran, metode pengajaran, pengembangan bahan ajar, kajian materi dan seterusnya. Nah, itu bagian daripada mata kuliah keprodian, tapi berkaitan dengan pengajarannya. Nah, kemudian untuk mahasiswa maba ini, untuk semester 1 ini, kalian itu kurikulumnya semester 1 dan semester 2 sistem paket ya, sistem paket. Arti sistem paket itu adalah memang dijadwalkan ya. Semester 1 ini dijadwalkan. Nah, untuk semester 1 itu dipaketkan kalian adalah ada 10 mata kuliah. Ada 10 mata kuliah yang jumlah SKS-nya 20 SKS. Nah, itu. Nah, rinciannya nantinya bisa Anda lihat di yang data yang saya share di PowerPoint nantinya dalam kegiatan safari jurusan ya nantinya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini yang penting juga ya. Nah, mahasiswa itu Anda diprogramkan itu selama 8 semester atau 4 tahun ya. Ini semua kurikulum itu diprogramkan itu 8 semester atau 4 tahun. Tetapi yang perlu diingat ya, mahasiswa PBA itu bisa menyelesaikan studinya 3,5 tahun ya. Nah, kurikulum kita itu dijadwalkan itu 4 tahun atau 8 semester. Tetapi kalian bisa menyelesaikan studi kalian atau Anda bisa menjadi sarjana di jurusan pendidikan bahasa Arab itu dengan waktu 3,5 tahun. Nah, ini ya. Nah, bagaimana kiat-kiatnya itu nanti akan saya jelaskan ya. Dengan catatan itu skripsi dan KKN digabung di semester 7 ya nantinya. Nah, bagaimana kiat sukses dalam studi mungkin nanti pada waktu yang lain kita sampaikan. Nah, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan yang tidak kalah penting adalah dosen penasihat akademik ya. Nah, setiap mahasiswa itu ada dosen penasihat akademik ya. Kalau dosen penasihat akademik ini apa ya? Ini kalau disederhanakan adalah ini sebagai pengganti daripada orang tua kalian ya. Kalau di rumah orang tua kalian siapa? Ya orang tua kalian. Nah, kalau di kampus, nah ketika Anda sebagai thalib atau thalibah, nah orang tua kalian siapa? Ada dosen penasihat akademik. Nah, oleh sebab itu setiap kalian itu ada dosen penasihat akademik. Itu dari awal
sampai Anda selesai. Tidak akan berubah-ubah dosen penasihat akademik, kecuali ya dosen penasihat akademik itu pensiun atau dosen penasihat itu meninggal, baru itu diganti. Nah, oleh sebab itu setiap mahasiswa itu harus tahu siapa dosen penasihat akademiknya. Dan dosen penasihat akademik itu nanti akan kami bagikan ya. Setiap mahasiswa itu siapa-siapa dosen penasihat akademik itu ada. Itu datanya akan kami share di grup nantinya, di grup kalian ya, di grup kalian namanya. Nah, terkait dengan dosen penasihat akademik ini, salah satu fungsi ya daripada dosen penasihat akademik itu adalah untuk membantu mahasiswa dalam rangka mencapai prestasi yang optimal sesuai dengan waktu yang tersedia. Hanya dosen akademik itu fungsinya bagaimana mendampingi kalian agar kalian sukses di perguruan tinggi gitu ya. Nah, selain pada itu fungsinya juga itu membimbing kalian ya dalam menyelesaikan problematika studi kalian atau tempat konsultasi kalian ya, tempat konsultasi kalian. Apa saja permasalahan berkaitan dengan studi kalian. Curhat yang pertama adalah kepada dosen penasihat akademik ya. Apabila ada bermasalah dengan studi kalian, curhat pertama kepada siapa? Kepada dosen penasihat akademik kalian. Itulah ya fungsi daripada dosen penasihat akademik ya. Nah, kalau berkaitan dengan tugas dosen penasihat akademik itu sangat banyak ya. Itu silakan Anda baca nantinya di file yang saya share di PowerPoint saya. Itu silakan Anda baca bagaimana apa tugas-tugas dosen penasihat akademik itu apa saja. Itu bisa dilihat. Kalau saya sampai satu persatu, waktunya terbatas ya. Tapi bisa Anda lihat di file PowerPoint yang saya sharekan pada kegiatan safari jurusan. Itu bisa Anda lihat apa saja tugas-tugas daripada dosen penasihat akademik. Pada kesempatan saya kali ini, Anda harus ya mengenal dosen penasihat akademik. Nah, bagaimana caranya nanti siapa nama beliau, berapa nomor HP beliau, di mana ruangan beliau, itu semuanya akan kami share di PowerPoint pada pembelajaran safari jurusan pendidikan bahasa Arab ya. Silahkan disimak nantinya di tayangan PowerPoint kami itu ya. Jangan sampai itu ketika ditanya mahasiswa siapa dosen penasihat akademik enggak tahu. Nah, itu nggak bisa. Karena semua tanda tangan apa sebagainya itu harus diketahui oleh dosen penasihat akademik ya. Artinya ringkasnya dosen penasihat akademik adalah sebagai orang tua kalian di kampus. Kalau di rumah di kampung halaman ada orang tua biologis kalian, nah ketika di kampus orang tua kalian adalah dosen penasihat akademik. Oleh itu harus diingat, harus akrab dengan beliau ya. Kemudian silahkan minta wejangan, minta nasihat. Ada masalah sampaikan kepada dosen penasihat akademiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya, terkait dengan selayang pandang ya, berkaitan dengan prodi atau jurusan pendidikan bahasa Arab. Selebihnya, lebih lengkapnya mungkin akan digali lebih jauh ya, kita saling berdiskusi. Silakan Anda WA kami dari jurusan pendidikan bahasa Arab. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.